Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 ingin menyampaikan dan mempresentasikan materi kami, yaitu materi perilaku reproduktif untuk tugas biopsikologi. Yang dimana anggota dari kelompok 3 terdiri dari Nadia Azahra, Sofra Aulia Auranita, dan saya sendiri Kedif Jamaluddin Fatah. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Pengaruh hormon seks dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh hormon seks yang mengatur dan pengaruh hormon seks yang mengaktifasi. Pengaruh hormon seks yang mengatur biasanya terjadi pada masa sensitif perkembangan, yang dimana terjadi pada janin jauh sebelum dilahirkan. Hormon seks juga menentukan apakah otak dan tubuh berkembang menjadi jantan atau betina. Sedangkan pengaruh hormon seks yang mengaktifasi terjadi kapan saja selama kita hidup. Hormon seks dapat disebut juga dengan nama steroid seks atau steroid gonad, yang merupakan jenis hormon yang berperan dalam proses perkembangan seksual serta reproduksi. Hormon seks dihasilkan dari kelenjar, adrenal, dan gonad. Pada wanita, kelenjar tersebut berada pada ovarium atau indung telur. Pada lelaki atau pada pria, kelenjar tersebut terletak pada testis. Hormon steroid menjalankan fungsinya menggunakan 3 cara. Yang pertama, mereka melekat pada membran reseptor seperti yang dilakukan pada neurotransmitter. Kedua, mereka masuk ke dalam sel dan mengaktifasi protein tertentu di sitoplasma. Ketiga, mereka melekat pada kromosom untuk mengaktifasi gen-gen tertentu. Hormon seks sendiri terdiri dari 3 jenis hormon, yaitu androgen, estrogen, dan progesteron. Umumnya kita merujuk androgen atau kelompok hormon yang terdiri dari testosteron dan beberapa hormon lainnya sebagai hormon laki-laki, karena laki-laki memiliki kadar yang lebih tinggi, yang dimana hormon testosteron lah yang membuat pria memiliki ciri khas fisik seperti suara berat, tubuh tinggi, serta rambut-rambut di wajah dan beberapa kumis dan jenggot. Hormon ini juga berguna untuk pertumbuhan penis dan testis pada pria. Selain itu, testosteron lah yang membantu tubuh untuk membentuk otot dan tulang yang kuat. Pria juga membutuhkan hormon ini untuk bisa memproduksi sperma dan membuahi sel telur. Yang selanjutnya, kelompok hormon estrogen atau sebuah kelompok hormon yang terdiri dari estradiol dan beberapa hormon lainnya. Sebagai hormon perempuan, karena perempuan memiliki kadar yang lebih tinggi, yang dimana hormon estrogen memiliki peran penting dalam proses reproduksi dan perkembangan seksual, seperti kehamilan, menstruasi. Selain itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas dan menopause seorang wanita. Akan tetapi, hormon-hormon tersebut tetap dimiliki oleh kedua jenis kelamin. Akan tetapi berbeda pada kadarnya saja. Testosteron dan estradiol memiliki struktur kimia yang sangat mirip. Sebuah enzim yang ditemukan dalam otak dapat mengaromatisasi testosteron menjadi estradiol. Pada masa awal periode sensitif, banyak spesies mamalia yang sedang berkembang.
ditemukan sebuah protein dengan nama alfa fetoprotein dalam peredaran darah yang tidak ditemukan pada individu dewasa. Alfa fetoprotein berkaitan dengan estrogen serta menghalanginya keluar dari peredaran darah dan mencegahnya masuk ke dalam sel yang sedang berkembang pada periode awal. Testosteron tidak berikatan dengan alfa fetoprotein sehingga testosteron bebas masuk ke dalam sel. Di dalam sel, testosteron diubah menjadi enzim. Di dalam sel, testosteron diubah oleh enzim menjadi estradiol. Artinya, testosteron merupakan jalan mendapatkan estradiol ke dalam sel ketika estradiol tidak dapat meninggalkan peredaran darah. Penyuntikan estradiol kadar tinggi justru memaskulinasi perkembangan hewan pengerat betina. Kadar estradiol normal masih dapat diikat dengan alfa fetoprotein. Tetapi kadar tinggi estradiol melebihi kemampuan pengikatan alfa fetoprotein sehingga menyebabkan estradiol masuk ke dalam sel untuk memaskulinasi. Kemudian, aktivasi dari kadar hormon testosteron dan estradiol memberikan pengaruh berupa mengubah perilaku secara sementara. Tidak hanya pada masa awal periode sensitif, tetapi setiap saat selama kita hidup. Proses hormon yang memunculkan perilaku seksual tidak terjadi begitu saja. Terdapat proses yang terjadi berupa perubahan aktivitas otak untuk merespons stimulus yang mengakibatkan perubahan sensitivitas pada penis, vagina, dan juga serviks. Hormon yang mengaktifasi juga memberi penguatan sensasi. Selanjutnya yaitu pengaruh hormon seks yang mengaktifasi. Hormon seks yang mengaktifasi sebagian perilaku seksual melalui sensasi. Yang pertama estrogen. Estrogen meningkatkan sensitivitas saraf pudendal, yaitu saraf yang mengirimkan stimulus rabaan di area pubis menuju otak. Hormon seks juga berikatan dengan reseptor yang meningkatkan pada bagian-bagian tertentu pada hipotalamus, termasuk nukleus ventromedial, medial prooptic area atau MPOA, kemudian sexually-dimorphic nucleus atau SDN yang terdapat pada anterior hipotalamus. Di bagian MPOA terjadi pelepasan dopamin yang dibantu oleh testosteron dan steroid, yang dimana semakin banyak dopaminnya maka akan meningkatkan kesempatan terjadinya senggama pada jantan. Kemudian pada sexually dimorphic nucleus atau SDN, yang dimana jumlahnya lebih banyak pada pria daripada pada wanita, yang fungsinya ini sedikit meningkatkan perilaku seksual pada jantan. Kemudian dopamin. Dopamin sendiri dapat dibagi dua menurut konsentrasinya. Yang pertama konsentrasi menengah. Konsentrasi menengah menstimulasi D1 dan D5 yang fungsinya untuk memfasilitasi reaksi penis dan postur-postur yang menandakan kesiapan untuk dibuahi. Kemudian ada konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi yang menstimulasi D2 yang dimana fungsinya untuk memicu orgasme. Kemudian ada yang disebut dengan serotonin, yang dimana fungsinya justru menghibisi dengan cara menghalangi pelepasan dopamin jika kita meminum obat-obat antidepresan ketika dopamin menstimulasi aktivitas seksual. Ya, baik, saya Nadia Zara akan melanjutkan presentasi dari Kedif Jamaluddin. Nah, ini kita
akan membahas tentang ketertarikan manusia dalam perilaku seksual, baik dari pria maupun wanita. Terhadap hormon seksual itu lebih kecil dibandingkan dengan spesies-spesies lainnya. Kita bahas dulu pada pria. Saat usia 15-12 tahun, kadar testosteron dan oksitosin menurun. Lalu testosteron meningkatkan pelepasan NO atau nitrit oksida, peningkatan aliran darah ke penis ereksi. Nah, selanjutnya pada perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Kelenjar hipotalamus berinteraksi dengan ovarium untuk menghasilkan siklus menstruasi. Pada wanita biasanya periode kadar hormon dan kesuburan mengalami terus-menerus sekitar 28 hari. Nah, ini ilustrasi siklus menstruasi pada wanita. Siklus ini terjadi secara terus-menerus dan berhenti di saat kita lansia atau menopause. Menopause itu adalah di saat kita tidak lagi haid atau datang bulan. Di sini siklus menstruasi secara umum yang seperti ilustrasi di gambar ada fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, berikut bahasan penutup perilaku, reproduksi, dan motivasi. Secara analogi, perilaku seksual secara umum berfungsi menurunkan gen kita. Kita telah berevolusi untuk menikmati tindakan seksual. Begitu pula dengan prinsip lapar dan haus. Variasi perilaku seksual. Interpretasi evolusi perilaku pemilihan pasangan. Ketertarikan terhadap banyak pasangan. Perbedaan antara pria dan wanita dalam hal ketarikan banyak pasangan. Yang kedua itu yang dicari oleh wanita dan pria dari pasangannya. Perbedaan kriteria antara wanita dan pria dalam memilih pasangannya contohnya seperti fisik. Yang ketiga itu ada perbedaan dalam hal kecemburuan, perbedaan tingkat kecemburuan dan perlakuan budaya terhadap penyelewengan perilaku seksual. Perilaku terkait identitas gender dan perilaku beda gender. Identitas gender. Yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita secara seksual dan bagaimana kita memberikan label pada diri kita. Identitas gender tergambarkan dari bagaimana dia dibesarkan oleh orang tuanya dulu. Intersex, ambiguous, atau genitalia. Kelainan yang mana penderita memiliki ciri genetik, anatomik, atau fisiologi yang meragukan antara laki-laki atau perempuan. Nah, contohnya saat bayi lahir dengan reproduksi yang tidak sesuai dengan tipikal perempuan atau laki-laki. Contohnya ini maksudnya sebenarnya dia itu bayi perempuan tapi bentukannya kayak laki-laki atau bisa disebut intersex. Tampilan luar pria dan wanita pada seseorang karena adanya pengaruh hormon. Individu hermafrodit. Hermafrodit nyata, pseudohermafrodit laki-laki, pseudohermafrodit perempuan. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Sofura. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nadia Azhara. Kita akan membahas tentang interseksual karena CAH atau congenital adrenal hyperplasia. Kondisi interseks karena perkembangan kelenjar adrenal yang berlebihan. Kemudian di sini ada gambar yang di dalam lingkaran ini disebut dengan kelenjar pituitari. Kelenjar ini mengekresi hormon ACTH yang berfungsi untuk menstimulasi kelenjar adrenal. Selanjutnya di sini ada kortisol yang berfungsi untuk menghentikan sekresi hormon ACTH. Lalu ini ada kelenjar adrenal yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kortisol, yang kedua itu aldosteron, yang ketiga itu testosteron. Selanjutnya di sini kita bahas tentang feminisasi testikular atau androgen insensitivity syndrome. Yang pertama, kondisi resesif terkait X yang mengakibatkan kegagalan maskulinisasi normal dari genitalia eksternal pada kromosom laki-laki. Yang kedua, dalam beberapa kasus, orang lain menganggap bahwa berjenis kelamin perempuan sampai saat masa pubertas. Yang ketiga, individu tersebut juga mengalami perubahan fisik seperti pada wanita umumnya. Namun,
individu tersebut tidak mengalami menstruasi. Jadi tidak mengalami menstruasi itu disebut dengan menopause. Selanjutnya, di sini ada gambar orang yang mengalami feminisasi testikular. Ketertarikan dan preferensi anak perempuan CAH. Yang pertama, dalam berbagai kasus, individu dari gen perempuan penderita CAH dibesarkan sebagai anak perempuan. Namun, otak mereka telah terkandung kadar testosteron yang tinggi dari anak perempuan lainnya. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah perilaku anak perempuan tersebut akan termaskulinisasi? Jadi di dalam gambar ini terdapat sebuah studi yang mengungkapkan bahwa anak perempuan yang menderita CAH ini ditempatkan dalam sebuah ruangan yang terdapat banyak mainan. Dari hasil tersebut, anak perempuan pertama ini merupakan pertengahan dari anak perempuan normal dan anak laki-laki. Yang ketiga, studi lain dari Berenbaum mengungkapkan bahwa anak perempuan tersebut memiliki preferensi kuat pada mainan laki-laki. Selanjutnya di sini ada isu-isu terkait penentuan gender dan pembesaran anak. Banyak pakar yang merekomendasi cara membesarkan anak. Yang pertama, dokter bertindak jujur dengan keluarga bahwa anak tersebut mengalami kelainan. Yang kedua, mengidentifikasi anak sebagai anak laki-laki atau perempuan berdasarkan penampilan eksternalnya. Yang ketiga, yaitu rawat anak dengan konsisten sesuai dengan tampilan eksternalnya. Yang keempat, jangan melakukan operasi untuk mengurangi penis yang ambigu atau klitoris menjadi ukuran normal. Selanjutnya, kemungkinan dasar biologis orientasi seksual. Genetik, studi penelitian wanita dan pria homoseksual yang memiliki kembaran. Studi mengenai homoseksualitas dalam ikatan darah. Yang kedua itu ada hormon, studi penelitian dengan menggunakan hewan untuk mengetahui pengaruh testosteron pada perkembangan otak. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu kemungkinan dasar biologis orientasi seksual. Yang pertama itu ada peristiwa prenatal, pengaruh urutan lahir, pengaruh stres prenatal, dan alkohol dalam perkembangan seksual, atau penelitian menggunakan tikus. Pengaruh stres prenatal dan alkohol dalam perkembangan otak. Yang kedua, di sini ada anatomi otak. Perbedaan ukuran SCN antara pria hetero dengan homoseksual. Studi yang paling berpengaruh yaitu daerah nukleus intertitial ketiga pada hipotalamus anterior atau intertitial nucleus of the interior hypothalamus dan ukurannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.